masih berkenaan tentang syarat-syarat sahnya sembahyang lah. Nah, yang ketujuh lah. Jadi yang ketujuh kita memasuki yang ketujuh sudah. Ini akan ada 8. Nah, jadi dua permasalahan lagi habis sudah masalah syarat-syarat sah sembahyang. Jadi yang ketujuh ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha taharatul badani anil hadasil akbari wal asgari indal qudrati falau lam yakun mutatahiran inda ihramihi lam yanaqid salatuhu wa in ahdasa bi asna'i salatihi batalat amma indal ajzi bi alam yajid ma'an wala turaban fayajibu alaihi ayyusalliyal farda wa yu'idu. Nah lah dengan sini. Jadi syarat-syarat sah sembahyang yang ketujuh yaitu suci badannya. Nah, suci badannya daripada hadas, baik itu hadasnya hadas besar atau hadasnya hadas yang kecil, sama aja. Jadi apabila orang mau melaksanakan sembahyang itu sedangkan dia dalam keadaan junub, misalnya habis berhubungan dengan istri, atau habis berhubungan dengan suami istri, atau dengan sebab mimpi terus orang tersebut keluar air sperma dengan sebab mimpinya, atau bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, jadi orang tersebut belum lagi mandi dari hadas besarnya, kemudian sampai sudah waktu sembahyang. Misalnya nih orang habis kawin, jadi kada cukup waktu azan dikumandangkan azan subuh misalnya lah. Jadi terburu-buru orang ini mau mandi daripada hadas besarnya. Orang ini sangat fanatik sekali. Jadi kada ketinggalan salatnya, sehingga orang ini terburu-buru misalnya kan, langsung dia ini mengerjakan sembahyang sedangkan dia dalam keadaan berhadas besar. Dalam keadaan, maka syaratnya harus suci badan daripada hadas besar dan hadas kecil. Indal qudrati, ini bagi orang yang kayak ini, sedangkan air ada haja, sedangkan tanah debu untuk bertayamum ada haja. Misalnya diujurkan untuk karena air, debu ada haja untuk bertayamum. Air ada haja, mampu haja dia untuk berwudu dan untuk bertayamum, sedangkan dia dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil, tidak bersuci, dia langsung mengerjakan sembahyang. Misalnya terjadi yang seperti ini. Jadi orang yang seperti ini, falau lam yakun mutatahhiran inda ihramihi lam tanaqid salatuhu, ujarnya. Jikalau orang yang hendak mau mengerjakan sembahyang ini
tidaklah dia dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berhadas, baik hadasnya kecil atau besar. Pada waktu takbiratul ihram, di waktu takbiratul ihram sedangkan dia masih belum berwudu, belum mandi lagi dari junubnya, langsung ikut, langsung mendirikan sembahyang, langsung takbiratul ihram. Jadi orang yang semacam ini lam tan akid salatuhu, jadi kada sah sembahyangnya. Malahan orang yang seperti ini sembahyang dalam keadaan berhadas ini bukannya kada sah lagi sembahyangnya, malahan berdosa orang yang seperti ini. Jadi sembahyang dalam keadaan berhadas, sembahyang dalam keadaan kada berwudu, dalam keadaan berhadas besar, berhadas kecil, orang tersebut dihukumkan berdosa mengerjakan sembahyang. Jadi bukannya dibolehkan, malahan berdosa orang yang mengerjakan sembahyang tanpa bersuci, tanpa berwudu. Sembahyangnya pun kada sah, malahan berdosa orang yang mengerjakan sembahyang yang seperti itu. Kada sah. Kemudian lagi, wa in ahdasa fi asna'i salatihi batalat. Nih misalnya nih pulang, nih contoh yang lain. Orang nih sudah mendirikan sembahyang, misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat, pas di pertengahan, pas kentut orang tersebut, 2 rakaat sudah, dia memperdapati sembahyangnya tadi 2 rakaat sudah, pas di pertengahan terkentut dia, berhadas dia. Dengan sebab berkentut maka menjadi berhadaslah orang tersebut. Wa in ahdasa, apabila berhadas orang yang mengerjakan sembahyang fi asna'i salatihi, di pertengahan sembahyangnya, pas mengerjakan sembahyang 2 rakaat sudah, dia memperdapati sembahyangnya, pas terkentut di waktu 2 rakaat tersebut kayak apa maka dihukumkan batal juga sembahyangnya. Jadi bila kita dalam keadaan sembahyang terkentut, jangan diteruskan sembahyangnya, kada dibolehkan. Diharamkan orang yang berhadas untuk meneruskan sembahyangnya. Sekalipun sembahyangnya itu hampir selesai sudah, duduk di tahiyat terakhir sudah, pas waktu membaca tasyahud terkentut dia di situ, jangan diteruskan, kada dibolehkan, karena dalam keadaan berhadas orang tersebut, walaupun mendekati sudah salam, jadi tetap kita batal, artinya jangan diteruskan sembahyangnya kalau sudah berhadas di waktu, sekalipun di waktu tahiyat yang akhir. Jangan dilanjutkan sembahyangnya, sekalipun dia seorang imam. Apabila dia batal di perujungan di perujungan sembahyangnya, maka dia berhenti salatnya. Jadi yang di belakang menggantikan posisi imam. Misalnya salat di belakang imam batal, mau kada mau si menggantikan posisi imam. Itu jadi si imam ini yang namanya batal gantiakan aku karena aku ini batal. Nyaman orang yang di belakang tahu juga. Jadi yang di belakang ini siap-siap untuk menggantikan posisi imam yang batal sembahyangnya tadi dengan sebab terkentut. Wa in ahdasa fi asna'i salatihi batalat. Jadi orang yang berhadas terkentut di pertengahan sembahyangnya, maka batal juga sembahyangnya, jangan diteruskan sembahyangnya. Kemudian lagi, amma indal ajzi,
bi alam yajid ma'an wala turaban. Adapun ini bagi orang yang lemah, nah tidak mampu untuk bersuci, kada mendapatkan air, hendak bersuci airnya kada dia temukan, tidak bisa memperdapati air, tidak bisa memperdapati debu untuk bertayamum. Ya apa? Bi alam yajid ma'an wala turaban, ujarnya. Nah, tidak bisa memperdapati air dan tanah. Nah, lalu kayak apa nih? Fa yajibu alaihi ayyusalliya al-fardha wa yu'idu, maka wajib, tetap dia nih wajib untuk mengerjakan sembahyang. Nah, tetap diwajibkan sekalipun kada memperdapati, nah, tetap dia diwajibkan untuk mengerjakan sembahyang yang fardu. Kayak apa nih contohnya? Mohon yang tadi dijelaskan, apabila sudah batal baik di rokaat kedua maupun yang terakhir, sembahyangnya dimulai awal atau harus meneruskan? Yang tadi. Jadi seseorang apabila seseorang batal sembahyangnya, misalnya di pertengahan sembahyang ya, di pertengahan sembahyang kemudian batal sembahyangnya, jadi dia tidak boleh meneruskan sembahyangnya, malahan diharamkan untuk meneruskan sembahyangnya. Nah, jadi dia wajib untuk berhenti sembahyangnya dan dia mengulang sembahyangnya tadi mulai dari awal lagi. Nah, jadi mengulangnya tadi mulai dari awal lagi, bukan menyambung. Misalnya batal dari rakaat yang kedua, umpamanya salat zuhur, apakah harus disambung ke rakaat yang ketiga? Kada, dia mengulangnya mulai takbiratul ihram lagi, mulai dari awal lagi. Nah, disitulah mengulangnya, jangan mengulangnya menyambung rakaat yang dia batal tadi, tidak, mulai dari awal lagi takbiratul ihram lagi. Nah, mulai dari awal mengerjakannya, mengulangnya. Nah, lah. Jadi ini contoh orang yang lemah, yang tidak mampu bersuci, yang kadang tidak bisa mendapatkan air, kada bisa mendapatkan debu untuk bertayamum. Ini contohnya kayak apa? Seumpamanya orang inilah, misalnya kita dikenakan musibah, misalnya dalam perjalanan ke apa, pas dibigal orang, kemudian dia ikat kita misalnya di suatu pohon kah atau apa, bangunan kah. Nah, di situ sedangkan azan sudah, waktu sembahyangnya sudah masuk, sedangkan kita dalam keadaan terikat kita. Nah, tetap aja kita itu wajib sembahyang. Nah, sekalipun air di situ ada, debu juga ada di situ, cuma kita kada bisa, lemah kita untuk mendapatkan, untuk mengambil air itu tidak mampu kita karena dalam keadaan terikat. Tidak mampu. Untuk mengambil air tidak mampu, untuk mengambil tanah juga tidak mampu misalnya. Karena dalam keadaan lemah, dalam keadaan terikat. Nah, itu contoh yang pertama. Bisa juga kita contohkan, atau kita dikurung dalam suatu ruangan misalnya. Nah, sedangkan waktu masuk sudah waktu salat zuhur misalnya, sedangkan kita masih terkurung di dalam sebuah ruangan itu. Nah, sedangkan di situ debu yang kita gunakan untuk bertayamum juga kadeda, air juga kadeda. Nah, di situ kita kadang mampu, tidak mampu untuk untuk bersuci. Nah, jadi kita dibolehkan sembahyang. Dibolehkan sembahyang
sembahyangnya sembahyang yang fardu, asalkan dalam keadaan yang seperti itu tadi, posisi dalam keadaan lemah. Yang pertama kan dalam keadaan terikat, yang kedua dalam keadaan terkurung di dalam suatu ruangan yang tertutup. Di situ kada ada air, kada ada debu yang bisa untuk digunakan untuk bertayamum, boleh sembahyang. Jadi wajibu alaihi ayyusalliya al-fardha. Boleh dia wajib, tetap diwajibkan dia sembahyang akan sembahyang yang fardu. Jadi cumanya udahnya wa yu'idu dan kembali. Apabila misalnya ini sudah bebas dari ruangan tersebut, dia bebas dari ikatan orang tadi, bebas sudah. Misalnya dia terikat dalam beberapa hari, 5 hari, atau misalnya 2 hari, atau dia terkurung di dalam ruangan yang tertutup tadi, berapa hari, 5 hari atau 2 hari. Selama dia terkurung itu misalnya beberapa waktu dia ketinggalan sembahyangnya. Jadi apabila dia memperdapati pulang air atau tanah, dia wajib mengulangi sembahyangnya. Tetap diulang sembahyangnya. Jadi sembahyang yang dia dalam keadaan terikat tadi, sembahyang dalam keadaan terkurung tadi, itu seakan-akan salatnya tadi salat, sembahyangnya tadi sembahyang li hormati waktu, seakan-akan. Bila sampai waktu, karena kita menghormati walaupun dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan lemah tidak berwudu, boleh sembahyang. Itu saking dianjurkannya sembahyang ini, sampai-sampai dalam keadaan seperti itu tetap kita disuruhkan untuk mengerjakan sembahyang. Dalam keadaan lemah tadi diikat ya. Sekarang dengan menghadapnya, karena orang yang diikat itu belum tentu menghadap ke kiblat ya kan. Tinggal dalam hal itu dirampok ya, diikat, entah udah tahu di mana dia arah kiblatnya. Bagaimana dengan sembahyangnya tadi? Dalam keadaan kayak itu masalah mengarahnya. Karena dalam keadaan yang kayak itu sembahyangnya haja tidak berwudu haja dibolehkan, apalagi menghadap kiblat. Apalagi menghadap kiblat kada berwudu haja dibolehkan, tetap haja diwajibkan, apalagi kan karena dalam keadaan mudarat, lebih aula lagi dibolehkannya kada menghadap kiblat. Kemudian lagi habis sudah syarat-syarat sah sembahyang yang ketujuh. Kemudian syarat-syarat sah sembahyang yang kedelapan. Yang kedelapan, wasaminuha at-taharatul badani wasaubi wa maudhi'is salati anin najisi alladzi la yu'fa anhu fala tasihu as-salatu ma'an najisil mazkuri fil wa'idin minha ngan situ lolah. Jadi yang ke-8 ini syaratnya suci badan. Yang tadi suci badannya daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ini suci badan, suci pakaian, tempat dia mengerjakan salat itu daripada najis. Jadi orang yang sembahyang ini jangan sampai ada najisnya, baik itu najisnya di bagian badannya, baik itu najisnya di bagian pakaiannya, baik itu najisnya di bagian tempat salatnya. Misalnya kita habis biol atau habis kencing misalnya kan,
nih tercicir di bagian apa? Di bagian apa celana kita, bekas air kencing kita itu tercicir, tuh contoh bagian pakaian yang terkena najis. Jadi kada suci apa? Pakaiannya dari najis. Kemudian lagi tempatnya, misalnya dia bawa sejadah untuk salat, sedangkan sajadahnya itu terkena najis. Jadi itu tempat yang dia gunakan untuk mengerjakan salat itu juga termasuk tempat yang terkena najis. Jadi kita harus berhati-hati. Yang pertama, badan harus suci daripada najis. Yang kedua, pakaian harus suci dari najis. Dan yang ketiga, tempat yang kita gunakan untuk sembahyang itu harus suci juga daripada najis. Najisnya ini najis nang kada dimaafkan. Najis nang kada dimaafkan. Jadi orang yang semacam ini badannya kada suci dari najis, pakaiannya, tempatnya kada suci dari najis, fala tasihu salatu ma'an najisi, maka kada sah sembahyang orang tersebut karena ada najis yang disebutkan tersebut. Jadi badannya ada najis, pakaiannya ada najis, tempatnya juga ada najis. Jadi orang nangka itu kada sah ujarnya, fala tasihu salatu, kada sah sembahyangnya. Kada sah. Asalkan najisnya nang kada dimaafkan. Ini ada najis yang dimaafkan, ada najis yang dimaafkan tuh sini adanya padahkanlah. Darah yang dimaafkan ini misalnya baju kita atau badan kita terkena darah, atau bagian baju kita atau tempat sajadah kita. Darah yang dimaafkan asal sedikit ujarnya, asal sedikit. Jadi darahnya tuh bila sedikit aja dimaafkan aja. Asal sedikit tapi dimaafkan di tempatnya saja. Misalnya luka di bagian kaki, darahnya di tangan misalnya nih najis di bagian tangan kita, di bagian badan misalnya luka, tapi lukanya di bagian tangan, lukanya di bagian kaki tapi darahnya di tangan, itu namanya kita yang mengambil najisnya. Luka yang ada di kaki, darahnya ada di tangan, berarti kita yang mendatangkan najis. Kalau ini asli dari sini aja datang dari kaki, itu dimaafkan aja, asalkan jangan kita yang mengambil. Itu dimaafkan aja darah yang seperti itu. Misalnya nanah atau danur, asalkan yang sedikit, itu darah yang dimaafkan aja, nanah yang dimaafkan aja. Kemudian lagi najis yang dimaafkan, adapun najis yang dimaafkan fatasihu salatu ma'ahu ujarnya. Jadi najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit tadi, yang darahnya tadi sedikit tidak mendatang, tapi kalau darahnya sedikit tapi didatangkan tetap baik kada dimaafkan. Jadi amun darahnya yang sedikit kada didatangkan dimaafkan aja. Jadi najis yang dimaafkan itu fatasihu salatu ma'ahu. Jadi orang yang sembahyang beserta najis yang dimaafkan itu sah aja sembahyangnya, kada batal sembahyangnya. Jadi contohnya kayak apa najis yang dimaafkan? Seperti kadamil baragisi ujarnya, seperti darah nyamuk yang sedikit. Misalnya nyamuk dengan sebab taduduki kan nyamuk. Dengan sebab taduduki misalnya di waktu sembahyang taduduki atau taijak kah, kemudian mengeluarkan darah, itu dimaafkan aja. Darah nyamuk yang sedikit itu kada menjadi masalah, kada memudaratakan dengan sembahyang kita.
Kemudian lagi wa warisi zubabi ujarnya. Kemudian lagi kotoran kotoran baranga, lalat. Nah, lalat itu hinggap di bagian tubuh kita, hinggap nimpel ke apa? Nah, jadi lalat itu nimpel di tangan kita sedangkan kita dalam keadaan salat, kemudian dia ada si lalat ini mengandung kotoran, membawa kotoran misalnya, nah itu dimaafkan saja. Nah, seperti kotoran lalat, ujar kami barangna. Kemudian lagi wadamid damamil, darah bisul. Darah bisul asalkan sedikit saja itu dimaafkan saja. Najis yang seperti itu. Kemudian lagi wal jarahati, darah luka. Itu dimaafkan aja juga asalkan sedikit. Asalkan jangan dibikin masalah. Misalnya luka di sini, kita disapu-sapu kemudian terpindah ke tempat-tempat yang lain. Nah, itu kan kita yang mendatangkan ke tempat yang lain, itu kada dimaafkan lagi. Kalau ini di tempatnya aja, darah bisul, baik itu darah luka, darah nanah, asalkan di tempatnya aja, itu kada memudaratkan, kada batal, sah aja salat kita. Kemudian danur kada dipermasalahkan juga. Nah sedikit. Ini misalnya kan adalah bagian badan, kan suci badan daripada najis. Misalnya sampai ke yang namanya badan ini, hidung juga termasuk bagian badan, kalau mulut juga termasuk bagian badan, anggota badan juga, mata. Nah, sehingga termasuk ke bagian mulut, misalnya bagian luarnya aja, bagian dalam lain, bagian luarnya termasuk misalnya najis ke bagian mulut kita. Atau najis termasuk ke bagian hidung kita, itu termasuk juga itu badan harus suci badan. Jadi hidungnya yang tadinya karena najis harus dibersihkan juga. Jadi bila dalam sembahyang hidung terkena najis, kada sah juga. Itu termasuk badan juga ini. Kemudian lagi bagian bagian hidungnya misalnya terkena najis di waktu sembahyang, itu kada sah juga. Kemudian bagian matanya juga, misalnya matanya dalam keadaan sembahyang keluar darah atau hidungnya keluar darah, darah kan najis. Kalau ini banyak, keluar darah, tuh sama terkena najis itu ngarannya. Maka itu sahlah sembahyangnya, kada sah. Atau di bagian matanya kada sah juga. Nih misalnya, walau akala mutanajisan, jikalau seseorang dalam misalnya orang yang hendak sembahyang sebelum mengerjakan sembahyang dia ini makan, yang dimakannya ini apa? Misalnya makan najis, habis minum minuman misalnya kan, minum minuman najis. Walau akala mutanajisan, jikalau seseorang yang hendak sembahyang itu makan, nanti makannya apa? Najis. Habis minum hendak sembahyang, jadi dia harus sahlah, lam tasihha salatuhu, maka kada sah sembahyangnya orangnya seperti itu tadi. Sehingga dia tuh harus hatta yaghtasila pamahu, sehingga dia basuh, dia bersihkan hulu mulutnya tadi, mulutnya yang ini habis minum, mulutnya yang dia habis makan obat-obatan. Dia basuh dulu, baru sah sembahyangnya.
Kalau dia habis minum, habis makan obatan langsung yang pada sembahyangnya. Nah, jadi ini dihukumkan sama dengan hukum terkena najis mulutnya. Nah, jadi kada sah itu sembahyangnya. Lam tasihha salatuhu, sehingga dia membasuh dulu akan mulutnya. Nah, itulah kenapa jadi disuruh nang kayak ini harus disuruh untuk membasuhnya legal zi amrin najasati, karena beratnya perkara najisnya. Nah, jadi kita harus berhati-hati banget untuk mengerjakan sembahyang ini masalah najis. Harus berhati-hati benar karena berat masalah najis nih. Bila orang sembahyang dalam keadaan bernajis, baik itu pakaiannya, badannya, tempatnya dalam keadaan bernajis, kada sah sembahyangnya. Jadi legal zi amrin najasati, karena beratnya ujarnya perkara najis nih. Nah, jadi harus dibujur-bujur bersih. Nah, lah sedikit lagi. Ini masalah warawsi zubab. Ini zubab nilah. Kenapa jadi dinamakan zubab? Wa yusammu zubaban likasrati harakatihi, ujarnya. Kenapa jadi dinamakan zubab? Lalat nih dinamakan zubab karena banyaknya garaknya, karena banyak garaknya. Lalatnya lompat ke sini, lompat ke situ, kalau pindah-pindah dia pindah-pindah. Itu ujarnya karena itu alasannya jadi dinamakan zubab. Watirabihi, garaknya juga banyak. Jadi yang namanya jubab ini kita segera tahu aja lah. Yang namanya lalat ini umurnya kebiasaannya 40 hari aja. Wa umruhu al-ghalibu arba'ina lailatan. Nah, jadi sekadar mengetahui. Jadi umur lalat ini 40 hari. Kalau mau mencoba boleh tangkap, masukkan dalam gelas. Bujur kada 40 hari mati. Mulai kita menangkap tuh nah, jadilah wa umruhu al-ghalibu arba'una lailatan. Jadi umurnya kebiasaannya 40 hari aja, 40 hari 40 malam. Wa kulluhu finnar. Jadi semuanya lalat ini masuk neraka. Wa kulluhu finnar illan nahla. Nah, jadi semuanya lalat ini semuanya masuk neraka, kecuali yang kada masuk neraka wanyi aja, lebah tuh nah. Itu istimewanya wanyi dah. Istimewanya wanyi, lebah itu. Kalau lalat masuk neraka semuanya, kecuali lebah yang kada masuk neraka, masuk surga berarti. Wa qauluhu cumanya lah, wa qaunuhu finnar, keadaannya si lalat di dalam neraka ini, laisa, tidaklah dia itu dia itu tidaklah terbakar, tidaklah diajab, melainkan inya tuh takziban, ditugaskan Allah Ta'ala si lalat ini di dalam neraka ini untuk ma'ajab sekalinya. Inya ini matinya masuk neraka cuma ditugaskan untuk ma'ajab orang yang berada di dalam neraka itu nah. Takziban, tugasnya untuk ma'ajab orang yang berada di dalam neraka. Jadi orang yang di dalam neraka tuh ada yang ma'ajab ini daripada ular, ada dari kalajengking, ada juga nih dari lalat, barangnya yang ma'ajab orang yang berada di dalam neraka itu. Jadi keadaannya di dalam neraka itu laisa, tidaklah diajab, laisa takziban, tidak ada ajab, malain bal liyu'azziba ahlan nar, bahkan dia itu ditugaskan untuk ma'ajab orang yang berada di dalam neraka, ahlin nar. Itu tugasnya lah, itu tugasnya. Jadi
Wa min khasaisi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada keistimewaan daripada khususiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin ini kada pernah dihinggapi lalat. Nah, keistimewaan Nabi ini mulai dari sidin lahir sampai hidin diwafatkan kada pernah lalat itu menghinggapi mampir di tubuh sidin. Itu menunjukkan bahwa bahwa Nabi itu selalu dalam keadaan suci. Lalat itu senangnya kalau di tempat-tempat yang jorok. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu selalu dalam keadaan suci dan haram. Maulah lalat itu di tempat-tempat yang haram, kada maulah di tempat-tempat yang jorok dan berbau busuk. Ya kalau itu. Ingat, jadilah si lalat ini tugasnya ma'ajab di dalam neraka itu. Jadi dimasukkan ke dalam neraka bukan diajab, tapi ma'ajab orang yang berada di dalam neraka.